Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Fatih Syuhada. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, tolong klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng kalian. Oke, biar kalian selalu dapat update materi saya terbaru. Oke. Di sisa semester genap ini, kebetulan kita tinggal membahas tentang trigonometri. Apa itu trigonometri dan bagaimana, kita akan bahas setelah ini. Baik. Nah, mungkin kalian masih akrab dengan gambar ini. Gambar apa ini? Ya, segitiga, siku-siku. Nah, biasanya trigonometri ini berhubungan sama segitiga siku-siku ini. Nah, dulu waktu di SMP mungkin kalian pernah belajar tentang teorema Pythagoras, pernah belajar tentang segitiga siku-siku. Nah, kalian nanti akan berhubungan sama materi-materi yang tadi saya sebutkan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, coba review kembali materi-materi tadi. Oke guys, oke, kita lanjutkan ya guys. Nah, secara bahasa, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya trigo dan non, dari trigo dan non, dan me dan rho. Oke, trigonon artinya adalah tiga sudut, dan metro artinya adalah mengukur. Jadi kalau kita simpulkan, trigonometri adalah mengukur tiga sudut. Ya, kita ketahui bangun datar yang biasanya membentuk tiga sudut, ada tiga sudut yang biasanya segitiga ya. Makanya trigonometri ini akrabnya dengan segitiga. Secara istilah apa sih? Secara istilah, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut, segitiga, dan fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri diantara lain ada sinus, ada kosinus, dan tangan. Masih ada banyak lagi, ada 3 lagi. Kita akan diskusikan selama proses pembelajaran ini. Ada 6 jenis fungsi trigonometri: sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan, dan kosekan. Baik, simpan dulu pusing kalian tentang hal itu. Simpan dulu karena kita masih materi yang awal, jadi kita belum masuk ke situ. Next, adapun manfaat pembelajarannya, ini baru yang saya sebutkan ada 5. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum saya sebutkan, cuma yang saya sebutkan 5 aja dulu. Salah 5-nya, yang pertama adalah untuk astronomi biasanya dipergunakan untuk menghitung jarak dari bintang ke bintang terdekatnya, atau bisa juga digunakan untuk dalam hal navigasi, baik di laut, di udara, di angkasa. Maka dari itu biasanya dia berhubungan dengan sistem satelit. Biasanya kalau orang yang paham tentang sistem satelit dan segala macamnya, itu menggunakan teorema-teorema ini. Salah satunya, kalau kalian tahu, di Muhammadiyah itu menggunakan metode perhitungan dalam menentukan awal Ramadan. Nah, salah satunya ilmu trigonometri ini sangat berguna gitu, dalam metode tersebut. Teori angka, seismologi, teori meteorologi, klimatologi, geofisika, oceanografi, dan berbagai cabang ilmu fisika lainnya. Terus arsitektur ya, kalau kalian niat jadi arsitek, ilmu ini sangat berguna sekali. Karena dalam hal mengukur atau mengestimasikan ukuran sebuah rumah atau sebuah bangunan memerlukan bantuan ilmu ini. Kemudian beragam ilmu teknik lainnya, teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan teknik-teknik lainnya. Baik, kita review sedikit tentang materi SMP. Nah, pernah lihat gambar ini ya? Sering mungkin lihat gambar ini. Jadi ini gambar segitiga siku-siku dengan sudutnya. Saya misalkan di sini alfa, jangan bingung. Biar nggak bingung, saya ganti sudutnya di sini. Saya namakan A lah.
udah ada ya, saya ganti berarti jadi M lah. Oke, jadi misalkan ada sebuah sudut M. Nah, ini adalah depan sudutnya, karena kan ini depan X. Nah, depan sudutnya, atau saya simbolkan dengan A kecil. Terus ini adalah sisi yang miringnya, atau saya simbolkan dengan C kecil. Atau ini samping sudut. Alas ini saya misalkan samping sudut, atau saya simbolkan dengan B sudut. B, kenapa samping? Ya ini kan depan. Ya ini sampingnya kan, nggak di bawah kan. Gitu. Kalau di bawah di sini saya asumsinya. Jadi saya asumsi ini samping. Ya itu hanya penamaan saja lah ya. Apalah arti sebuah nama dalam perumusan ini. Oke. Nah, baik. Lanjut. Biasanya kalian akrab dengan 3 rumus ini. Ya, yakni samping sama dengan akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Kemudian depan sama dengan akar dari miring kuadrat dikurang samping kuadrat, atau miring sama dengan samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Jadi kalau ditanya miring sama dengan jumlah dari ini ya, samping kuadrat, depan kuadrat, kemudian hasilnya diakarin. Kalau kalian nyari yang samping, biasanya miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, hasilnya diakarin. Atau kalau kalian nyari depan, maka depan itu sama dengan akar dari miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Pak, kok rumusnya baru awal udah banyak banget. Jadi sebenarnya itu satu rumus teman-teman, tapi itu hanya penurunan rumus-rumus saja yang bisa berfungsi dan berguna untuk membantu rumus-rumus lain. Contoh, sekarang kita punya rumus samping sama dengan akar miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Oke, kita mau turunkan rumus tersebut sehingga menjadi rumus yang lain. Bagaimana caranya? Oke, kita punya samping kuadrat sama dengan miring kuadrat kurang depan kuadrat. Samping sama dengan ini. Kita punya ini awalnya. Oke. Kita punya ini. Baik, ketika kita punya ini, ketika sisi kiri saya kuadratkan, sisi kanan saya kuadratkan, maka akar ketika saya kuadratkan, akarnya hilang kan? Dan sisi samping ini saya kuadratkan jadi samping kuadrat. Oke, saya ulangi, ini saya kuadratkan jadi samping kuadrat, ini saya kuadratkan, akarnya hilang. Baik, kemudian selanjutnya saya ingin misalkan mencari rumus miring itu apa sih? Oke, maka kalau mau cari tahu rumus miring, maka depannya kita pindahin ruas ke samping kiri kan? Maka ketika ini minus depan kuadrat, ketika pindah ke samping kiri, maka dia akan menjadi positif. Negatif pindah ruas ke kiri jadi positif, sehingga menghasilkan samping kuadrat ditambah depan kuadrat sama dengan miring kuadrat. Nah, karena kita mau nyari miring aja, maka kedua ruas harus kita akarin. Sehingga kalau miring kuadrat ini kita akarin, hasilnya adalah miring. Akar dari miring kuadrat sama dengan miring. Ingat, dulu kita pernah belajar di eksponen dan logaritma tentang bilangan berpangkat. Ketika akar dari A kuadrat sama dengan A, maka akar dari miring kuadrat adalah miring. Oke. Dan ini diakarin, hasilnya adalah ya akar dari samping kuadrat plus miring depan kuadrat kan. Sehingga diperoleh miring sama dengan samping kuadrat plus depan kuadrat. Kalau kalian lihat, ini sama dengan ini. Ntar saya ke bawahin ya. Ini sama ini, sama ya. Oke. Ya, sama ya. Baik. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Pernah lihat gambar ini? Sekarang kalau saya tanya, saya punya B sama dengan 3, A-nya sama dengan 4, maka C-nya berapa kira-kira? Baik, C-nya adalah, nah ini dia. C itu kan sisi miringnya tadi. Sisi miring adalah
Mana tadi? Akar dari samping kuadrat plus depan kuadrat. Samping mana samping? Samping kan ini ya. Berarti ini B kuadrat ditambah depan kuadrat A kuadrat. Jadi kalau ditanya C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya mau tulis B kuadrat tambah A kuadrat sama aja lah ya. Ini hanya penulisan. Karena tambah. Kalau tandanya kurang bisa jadi bahaya. Karena tandanya tambah. Ya mau tulis A kuadrat tambah B kuadrat atau B kuadrat tambah A kuadrat. Bahaya lah ya. Terus next. Sehingga diperoleh adalah akar dari A-nya tadi 4, masukin 4 kuadrat, B-nya tadi 3, masukin 3 kuadrat. Sehingga akar dari 16 plus 4. Dari mana 16? 16 dari 4 dikuadratkan, 3 dikuadratkan 9 dijumlahkan hasilnya 25. Ya, akarin hasil 5. Oke. Terus sedikit sekilas tentang review materi SMP kita tentang trigonometri, tentang Pitagoras ya, kita review tadi sedikit. Tolong diingat-ingat lagi materi tentang ini karena materi tentang ini akan sangat sering kita gunakan dalam trigonometri. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan notifikasi lonceng kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.